Recording in progress. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kalian semua. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua, ya, tentang konsep kecerdasan buatan dan machine learning pada mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan konsepnya di pertemuan kedua ini, apa itu kecerdasan buatan dan machine learning. Oke, untuk selanjutnya, ya, untuk CPL atau Cara Pembelajaran Materi Perkuliahan, ya, yang kalian dapati nantinya yaitu mahasiswa mampu memahami konsep kecerdasan buatan dan machine learning. Ya, yang kalian dapat itu mampu memahami konsep kecerdasan buatan. Ya, itu yang CPL untuk materi ini, gitu. Selanjutnya topik pembahasannya yang dibahas hari ini adalah yang pertama konsep kecerdasan buatan itu sendiri, yang kedua soft learning, yang ketiga soft computing. Nah, itu ya. Nah, mari kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama di sini yaitu konsep atau definisi kecerdasan buatan itu sendiri apa, gitu. Ya. Di sini cerdas adalah memiliki pengetahuan plus pengalaman, penalaran bagaimana sih membuat keputusan dan mengambil tindakan. Nah, di sini kata cerdas itu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, penalaran, dan bagaimana membuat keputusan dan mengambil tindakan tersebut. Ya, jadi suatu kecerdasan yang dibuat dan dimasukkan ke dalam komputer yang berupa software atau hardware sehingga bertindak selayaknya manusia, sehingga dalam perannya nanti dapat menggantikan pekerjaan seorang manusia. Nah, itu yang namanya kecerdasan buatan. Ya, jadi sebuah sistem atau software yang sudah dibuat oleh manusia itu sendiri, namun nanti yang dikerjakan oleh robot, gitu. Ya, atau aplikasi pintar atau hardware pintar, gitu ya. Biasanya kita mengenal robot, gitu. Ya, misalnya di pabrik sekarang sudah menggunakan pengganti manusia, yaitu robot, gitu. Seperti showroomnya Tesla, showroomnya BMW, ya, dan Mercedes-Benz itu sudah menggunakan robot untuk mengganti manusia, gitu. Karena mungkin penggunaan robot lebih efisien dan tidak ada istirahatnya, gitu. Sedangkan manusia sendiri jika bekerja lebih dari 6 jam atau 8 jam itu akan ada efeknya seperti sakit, gitu. Tapi kalau robot tidak akan ada, gitu. Ya. Selanjutnya di sini tujuan AI itu apa, ya, atau kecerdasan buatan. Nah, sini ada 3. Ya, yang pertama di sini membuat mesin menjadi lebih pintar. Itu memang tujuannya AI, ya. Membuat mesin menjadi lebih pintar. Yang kedua, memahami memahami apa itu kecerdasan, ya. Dan yang ketiga, membuat mesin lebih bermanfaat, ya. Itulah tujuan AI yang dibuat oleh para pakar, ya, pengganti manusia tersebut, yang menjadikan user atau pembuatnya itu membuat robot, gitu ya. Kenapa AI atau robot itu dibuat? Ya, tujuannya untuk ini, gitu. Membuat mesin jadi lebih pintar. Lebih pintar di sini apapun bisa dikerjakan oleh mesin tersebut, gitu. Apa yang kita minta bisa dikerjakan, gitu. Yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia, mesin pintar itu pun bisa mengerjakan, gitu. Contoh, mungkin alat pemadam kebakaran, ya, misalnya hutan kebakar, tapi kan tidak bisa diakses oleh manusia untuk membawa mobil sebesar itu ataupun masuk ke dalam hutan jika ada kebakaran hutannya. Nah, dengan adanya mesin pintar, ya, ada seorang pakar membuat pemadam api itu drone yang masuk ke tempat kebakaran tersebut, drone pintar, ya, atau alias robot, gitu, yang masuk ke dalam itu untuk memadamkan api di dalam hutan, gitu, atau kebakaran hutan. Nah, seperti itu. Untuk apa dibuat seperti itu? Ya, memahami apa kecerdasan itu, gitu loh. Ya, memahami di sini
manusia tidak bisa menggunakan mengakses atau menjalankan, tapi robot bisa. Dan satu lagi, seandainya manusia masuk ke dalam hutan, otomatis kejebak gitu ya. Tapi sedangkan robot walaupun kejebak, ya tidak ada yang nyawa yang hilang gitu. Setidaknya nyawanya robot gitu ya. Selain yang ketiga di sini manfaatnya memang banyak manfaatnya gitu ya. Apapun yang dibuat oleh pakar pasti ada manfaatnya. Ya, game aja kalau kita lihat ke belakang yang secara tidak tahu ya manfaat game itu apa, ya orang umum itu menganggap game itu bikin orang malas gitu. Padahal memang ya banyak yang bikin malas ya, tapi padahal dibalik itu ada manfaatnya, pengontrol emosi ya, logikanya jalan. Nah, itu pun ada sekarang audisi tentang game ya. Nah, seperti itu. Robot pun sendiri ada gamenya gitu loh, ada pertarungan robotnya gitu loh. Nah, itu yang benar-benar memanfaatkan game yang baik-baik, tapi ada juga yang tidak gitu ya, menghabiskan saja tapi tidak ada manfaatnya. Nah, gitu. Itu tujuan AI ya. Selanjutnya di sini untuk selanjutnya sudut pandang kecerdasan buatan. Nah, ada sudut pandangnya. Di sini ada 4 ya sudut pandang tersebut. Di sudut pandangnya itu yang pertama, sudut pandang kecerdasan. Di sini membuat mesin menjadi cerdas atau mampu berbuat seperti apa yang dilakukan oleh manusia. Ya, itu sudut pandangnya udah pasti ya. Sedangkan yang kedua, sudut pandang bisnis. Di sini peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah bisnis. Nah, ini yang Bapak bilang tadi. Nah, dia suku pandang bisnis di sini untuk membantu bisnisnya mereka. Kalau di Jepang sudah ada pelayanan berupa robot gitu, tidak manusia lagi. Gitu. Kalau untuk industri, ya itu tadi Tesla, BMW, dan Mercedes-Benz gitu. Nah, sedangkan sudut pandang penelitian membuat agar komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dikerjakan oleh manusia. Nah, penelitian di sini kalau untuk yang dasarnya, misalnya nih kalian membuat sebuah penelitian, namun apakah kalian ini plagiat atau tidak penelitiannya? Nah, kita pakailah aplikasi Turnitin. Aplikasi Turnitin ini mendeteksi rangkuman atau materi-materi ataupun referensi-referensi yang sudah dipakai oleh semua banyak orang gitu. Apakah penelitian ini full copy paste atau bagaimana, atau tidak diparafrasi oleh penelitinya tersebut. Nanti ketahuan berapa presentasi sih plagiatnya. Nah, itu contoh dasarnya. Kalau untuk contoh tingginya mungkin sebagai pandangan penelitian ya bikin robot membantu gitu ya. Misalnya kayak Google Voice. Misalnya seperti itu, kita ngomong nanti udah ada diketik sendiri di dalam komputer. Ya, misalnya ada yang bikin seperti itu. Atau misalnya sudah ada mahasiswa Fakultas Komputer membuat text mining. Ya, text mining di sini soalnya udah disampaikan oleh dosen, nanti jawabannya berupa esai. Dari jawaban esai kalian itu akan dibandingkan dengan jawaban dosen. Berapa persentase sih betulnya kalian menjawab yang sama dengan si dosen gitu. Nah, itu sama juga dengan kecerdasan pandangan pada penelitian. Sedangkan pandang pemrograman di sini meliputi tentang pemrograman simbolik, solving, dan pencarian atau searching. Nah, pandang pemrograman inilah yang misalnya kalau kalian di Windows itu kan ada tempat aplikasi pintar ininya ya. Atau kalau di Google Hello Google gitu, tapi di Windows ada juga ya kan, apapun yang kita sebutkan dia muncul. Nah, apa yang kita minta dia muncul. Nah, oke, itu sudut pandang kecerdasan buatan, ada 4. Selanjutnya ciri kecerdasan buatan. Nah, di sini ada 6 ciri kecerdasan buatan. Yang pertama itu sifatnya permanen ya, tidak ada yang sementara. Ya, kenapa permanen? Ya karena tujuannya jelas gitu loh ya. Tujuannya untuk apa? Misalnya sebagai pelayan restoran, bikin robot pelayan restoran ya untuk menggantikan manusianya gitu loh. Nah, sampai kapanpun digunakan gitu ya. Paling update cara perlakuan
kelakuannya aja. Misalnya yang sebelumnya dia tidak bisa menggunakan atau mengangkat piring yang lebih soft atau lebih pelan, nah, dibikinnya sama si pembuatnya itu lebih soft lagi untuk mengangkat piringnya gitu. Yang kedua, dalam menduplikasikannya relatif lebih mudah. Ya benar ya, menduplikasikannya itu relatif lebih mudah karena yang pertama sudah dibuat gitu. Nah, sedangkan manusia mengikuti yang sama itu sangat susah. Yang ketiga, dari segi harga relatif lebih murah. Ya, sebenarnya tergantung kondisinya gitu ya, murahnya seperti apa. Namun kalau untuk diproduksi diproduksi banyak, itu memang lebih murah. Yang keempat, hasil dan aturannya nilainya relatif konsisten dan teliti gitu ya. Dan yang kelima, dapat dokumentasikan bisa berupa software ataupun hardware seperti itu. Oke. Sekarang yang kelima, dapat didokumentasikan bisa berupa software ataupun hardware ya. Nah, jadi di sini software yang digunakan pada robot itu bisa disimpan gitu. Nanti mungkin ada pembaruan atau misalnya bisa diterapkan ke robot yang lain. Nah, seperti itu ya. Yang keenam, mampu mengerjakan sesuatu yang lebih cepat dan akurat sama yang berat. Nah, seperti itu ya. Mampu mengerjakan sesuatu yang lebih cepat, akurat, yang berat, dan yang sangat-sangat ringan sekalipun gitu. Ya, itu ciri kecerdasan buatan. Selanjutnya di sini bidang. Nah, di kecerdasan buatan itu ada beberapa bidang. Yang pertama itu NLP atau Natural Language Processing, mempelajari pengolahan bahasa alami pada komputer sehingga user dapat dengan mudah memahami atau berkomunikasi dengan komputer. Sedangkan yang kedua, Computer Vision, studi yang mengidentifikasi arti ataupun makna dari sebuah gambar. Yang ketiga, Expert System atau sistem pakar, ilmu yang mempelajari cara membuat dan atau membangun sebuah sistem komputer yang dapat menggantikan keahlian seseorang pakar gitu. Ya, selanjutnya yang keempat, gaming ya. Lawan yang berupa AI dapat memikirkan berbagai kemungkinan yang ada dalam sebuah permainan. Yang kelima, Speech Recognition, sistem cerdas yang menggunakan inputan suara dalam pengolahannya. Yang keenam, Hardware Reading Recognition, sistem kecerdasan yang dapat membaca teks yang ditulis secara manual. Itulah tentang bidang kecerdasan buatan yang selama ini dibuat oleh para pakar gitu. Oke ya. Yang dari 6 ini mungkin kalian sudah tahu lah ya contoh-contohnya ya. Yang pertama NLP, contohnya di sini mengolah bahasa alami pada komputer sehingga user dapat dengan mudah memahami atau berkomunikasi dengan komputer. Ya kayak sekarang ini kalian menggunakan laptop atau PC atau gadget gitu. Yang kedua, Computer Vision di sini mengidentifikasi arti ataupun makna dari sebuah gambar. Nah, di sini senior kalian ada yang membuat kecerdasan buatan ya tentang Computer Vision gambar gitu. Jadi ada yang membahas tentang kematangan jeruk. Nah, nanti diambillah foto-foto jeruk yang mulai dari yang belum matang dan busuk gitu. Sama juga ada yang bahas tentang buah naga. Nah, buah naga di sini mulai dari matang, tidak matang, dan busuk gitu. Nah, ini dia membahas tentang Computer Vision. Yang ketiga, Expert System. Nah, Expert System di sini pengganti pakar. Ya, contohnya yang sudah ada sekarang itu ya Halo Dokter gitu ya. Jadi kita tidak perlu konsultasi tatap muka gitu. Halo Dokter bisa menjawab semuanya, atau Halo Dokter, oke dok, dan yang lain-lain lah gitu. Ya, kalau dulu pembuatan sistem ini berupa seperti kuesioner. Misalnya ada kemarin senior kalian yang angkatan 2016 itu membuat expert sistemnya tentang
parestesia atau kesemutan. Nah, mendeteksi kesemutan pada orang dewasa itu yang dibuatnya, ya, pada sistem Packard. Jadi yang ditanya itu kepada para ahlinya di sini ya, bagian saraf. Bagian saraf yang ditanya, bukan bagian anak-anak ya, atau bagian dokter gigi. Jadi di pakarnya, kalau kita membahas tentang mengidentifikasi penyakit dalam, ya dokter dalam yang akan kita tanya gitu. Sedangkan yang keempat gaming. Nah, di sini kalau gamingnya yang biasa kita lihat ya, yang belajar di tenang penalti, ya ada di YouTube tuh, kipernya robot yang nendang manusia gitu. Seorang Messi pun susah ngegolinnya karena AI-nya sangat pintar, seperti itu. Sedangkan yang kelima, speech recognition, ya, inputan suara. Nah, inputan suara ini sudah ada terjadi di Windows. Apa yang kita minta dia kasih gitu loh. Nah, sedangkan yang terakhir, recognition, yaitu membaca teks. Ya, membaca teks di sini sama dengan kita scan sebuah, kalau Bapak di sini ada menggunakan UC di dictionary, ya, sebuah kamus, atau di Google juga bisa, ya, Google Translate menggunakan foto, atau biasanya menggunakan computer vision di situ, ya. Namun di situ kalau kita foto sebuah teks, nanti akan berupa hasil teks yang muncul gitu, dan kita pun bisa copy paste gitu. Ya, inilah bidang kecerdasan buatan. Selanjutnya di sini contohnya, ya, ada Deep Blue Chess yang dapat mengalahkan juara dunia catur Garry Kasparov. Ya. Nah, yang satu lagi Karakuri, robot Jepang dari abad 16 yang dapat menuangkan teh. Nah, sama juga ada yang ketiga mungkin pelayanan restoran berupa robot. Nah, seperti itu. Atau mungkin kalian sudah melihat robot-robot yang udah dibikin sama Pak Ibnu. Nah, itu untuk bagian yang IoT. Selanjutnya di sini, apa arsitektur kecerdasan buatan? Bagaimana bentuknya? Nah, di sini ada input. Di dalam input ada sebuah proses. Proses dari sini yaitu berupa basis pengetahuan dan IA atau inference engine, dan mengeluarkan sebuah tujuan atau goal. Ya, di sini knowledge base-nya berisi fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan antara satu dengan lainnya. Yang inference engine ini kemampuan menarik kesimpulan. Nah, di dalam proses ini ada berupa basis pengetahuan dan inference engine yang akan diproses, yang akan dipadukan berdua ini berupa tujuannya seperti apa. Gitu. Oke, itu tentang kecerdasan buatan. Kita sekarang masuk ke machine learning. Ya, apa itu machine learning? Machine learning ditemukan pada tahun machine learning dicetuskan oleh para ahli komputer asal Amerika Serikat bernama Arthur Samuel pada tahun 1959. Ya, di sini Samuel mendefinisikan machine learning itu sebagai cabang ilmu komputer yang meneliti bagaimana suatu mesin dapat menyelesaikan masalah tanpa diprogram secara berulang-ulang. Nah, beda dengan kecerdasan buatan tadi, ya, bisa digunakan berulang-ulang, tapi machine learning tidak bisa. Gitu. Cukup sekali aja. Yang kedua, machine learning di sini menggunakan algoritma untuk mencerca rangkaian data atau biasa disebut dataset, mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dianalisis, serta menggunakan kesimpulan tersebut untuk menyelesaikan tugasnya dengan cara paling efektif. Dan yang ketiga, kemampuan ini merupakan perbedaan fundamental antara machine learning dengan mesin yang telah diprogram dari awal dengan rangkaian perintah tertentu. Ya. Nah, itu definisi machine learning. Selanjutnya di sini ada tabel atau gambar turunan machine learning. Di situ ada supervised learning, unsupervised learning, semi-unsupervised learning, dan reinforcement learning. Nah, mungkin kalian sudah bisa lihat di gambar di sini, ya, apa-apa saja yang perlu disiapkan dari masing-masing tipe machine learning ini, gitu. Selanjutnya di sini ada yang namanya preface computational intelligence. Apa itu? Ya, di sini algoritma adalah prosedur langkah demi langkah untuk penghitungan. Yang kedua, algoritma digunakan untuk penghitungan dan pemrosesan data dan penilaian otomatis.
Yang ketiga, motivasi utama dalam CI atau Computational Intelligence adalah desain model algoritma untuk memecahkan masalah yang semakin kompleks. Oke, yang data mining atau machine learning. Nah, oke. Di sini data mining difungsikan dalam menemukan keteraturan, pola, atau hubungan dalam set atau biasa disebut dataset berukuran besar. Sedangkan machine learning suatu area artificial intelligence yang berhubungan dengan pengembangan teknik-teknik yang bisa diprogramkan dan belajar dari masa lalu. Nah, jadi di sini machine learning menjadi alat analisis dalam data mining. Gitu. Oke, di sini posisi machine learning itu yang mana, gitu ya? Nah, posisinya yaitu statistik, lebih berdasarkan teori, lebih fokus pada pengujian hipotesis. Nah, machine learning lebih bersifat heuristik. Jika data mining gabungan teori dari heuristik. Nah, ini gambarannya. Machine learning ada di bawahnya. Di bawah di sini sama tempatnya dengan statistik, database, dan visualisasi. Di atasnya data mining. Oke, di sini algoritma cerdas apa saja, yaitu terdiri dari neural network, evolution computation, swarm intelligence, yang keempat artificial immune system, yang kelima fuzzy system. Oke, yang pertama AI. Apa itu AI? Ya, membuat mesin yang memecahkan masalah dengan cara yang dilakukan manusia. Kemampuan dari komputer digital atau robot yang dikalikan komputer untuk mengerjakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kerja dasar. Namun dalam halnya ini manusia tentu lebih unggul, gitu. Mungkin bisa juga lebih unggul dari robot, ya. Tapi bisa dimatikan oleh manusia robot tersebut. Ya. Artificial intelligence yaitu metodologinya yaitu yang pertama sistem pakar, sistem samar, jaringan saraf tiruan, algoritma genetika, penalaran berbasis kasus, data mining agen cerdas, dan teknologi bahasa. Dan sekarang kita membahas apa itu sistem cerdas. Ya, sistem cerdas di sini berkaitan dengan penalaran, pembelajaran, dan kemampuan. Ya. Dan di sini sistem yang benar-benar cerdas mampu menyelesaikan adapt atau dirinya dengan perubahan dalam masalah masih jarang. Nah, kecerdasan mesin di sini komputernya mengikuti proses penyelesaian masalah seperti yang dilakukan manusia. Ya, yang berat-berat itu bisa robot yang melakukan. Yang ringan-ringan mungkin manusia. Yang selanjutnya, sistem cerdas menunjukkan kecerdasan level mesin, penalaran, dan sering learning, tidak harus self-adapting. Ya. Selanjutnya di sini, sistem cerdas dalam bisnis, yaitu menggunakan satu atau lebih tool cerdas biasanya untuk membantu pengambilan keputusan, menyediakan kecerdasan mesin untuk meningkatkan produktivitas, memperoleh keuntungan kompetitif. Ya. Selanjutnya, contoh kecerdasan bisnis informasi mengenai pola perilaku pelanggan, tren pasar, dan lain botol kemacetan efisiensi itu pada bisnis. Selanjutnya di sini contohnya, ya, Falcom seperti penipuan kartu kredit menawarkan perbaikan 30-70% daripada metode yang telah ada. Midlife Insuransi menggunakan tool interaksi informasi otomatis dari aplikasi Nita, contohnya language technology. Dan yang terakhir, rekomendasi personal, daftar siaran TV basis internet, contohnya Intelligence Agent. Dan ini contohnya selanjutnya. Oke. Karakteristiknya, ya, yaitu mampu mengekstrak dan menyimpan pengetahuan proses-proses penalaran seperti manusia. Ya, tren terkini ya pemahaman bahasa alami, citra, dan bicara. Selanjutnya di sini mempunyai satu atau lebih sifat. Ya, di sini ada 5. Mampu mengekstrak proses penalaran seperti manusia, pembelajaran dari pengalaman, berurusan dengan ekspresi tidak tepat atau teliti dari fakta, menemukan solusi melalui proses serupa dengan evolusi alami. Oke, ini untuk karakteristik sistem cerdas. Selanjutnya, tren terkini pada karakteristik sistem cerdas. Ya, tren terkininya yaitu ada yang lebih canggih dari pengguna, pemahaman bahasa alami, penganalisa dan sistem bicara, analisis citra.
Nah, selanjutnya kebanyakan sistem cerdas ini berbasis pada Zero, sistem pakar, atau satu lebih metodologi dalam soft computing. Nah, itu dia. Bidang kecerdasan buatan itu tujuan utamanya mengembangkan software yang dimaksud agar mesin mampu menyelesaikan masalah melalui penalaran mirip manusia. Ya, untuk menyelesaikan masalah melalui penalaran mirip manusia. Selanjutnya di sini bidangnya kecerdasan buatan atau AI itu meliputi kajian mengenai otak atau memahami struktur dan fungsi-fungsinya. Yang kedua sebagai disiplin ilmu sejak 1956. Yang selanjutnya Expert System cerita sukses AI tahun 1980-an. Yang ketiga Case Based Resolution System atau sukses sebagian. Oke, itu penjelasan tentang machine learning. Oke, itu yang Bapak jelaskan untuk pertemuan hari ini tentang konsep kecerdasan buatan sama dengan machine learning untuk soft computingnya di pertemuan selanjutnya. Oke, untuk tugas. Nah, untuk tugas, coba berikan 10 contoh yang menggunakan machine learning di bentar ya. Bentar. Nah, machine learning menurut sudut pandang ini berikan 10 contoh. Nah, 10 contoh ya. Ingat, nggak usah 10 contoh deh, 5 contoh saja, tapi jangan copy paste punya teman ya, kalau ketahuan nilainya 0. Oke, ini untuk machine learning. Sedangkan untuk yang kecerdasan buatan juga beri masing-masing 1 contoh saja ya. Machine learning masing-masing 5, kalau kecerdasan buatan masing-masing 1. Nah, maksudnya di sini kecerdasan buatan itu yang lebih digunakan atau yang umum digunakan yang kalian tahu ya. Yang tadi machine learning mungkin yang lebih detailnya, tapi kalau kecerdasan buatan yang umum saja yang kalian sebutkan masing-masing 1. Oke, sampai di situ perkuliahan hari ini. Jika ada pertanyaan ya silahkan WA di grup atau private chat ke Bapak ya. Namun Bapak harap kalian mampu memahami apa yang Bapak jelaskan di sini ya, dan mohon maaf apabila suara Bapak putus-putus ataupun suaranya naik turun. Maklum perdana nge-record gitu ya, atau membuat video sendiri, konten sendiri ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat malam.